Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Aidil. Gimana kabarnya Aidil hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini Aidil habis dari mana? Habis dari kelas Bu. Oh, dari kelas. Habis belajar apa tadi? Tadi belajar PPKN. Gimana belajar? Biasa aja sih Bu. Biasa aja. Baik. Sebelumnya, apa yang membuat Aidil datang menemui ibu? Saya ingin melakukan konseling Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan. Baik, terima kasih ya Aidil karena Aidil sudah mau menemui ibu untuk menceritakan apa yang Aidil alami akhir-akhir ini mungkin ya. Baik, apakah sebelumnya Aidil sudah pernah melakukan konseling? Sudah Bu. Oke, apa yang Aidil ketahui tentang konseling? Konseling itu adalah tempat untuk kita menceritakan tentang masalah yang sedang kita alami. Bagus ya Aidil, sudah benar. Jadi konseling itu merupakan tempat di mana Aidil bisa berbagi cerita dengan aman dan nyaman, supaya nantinya Aidil bisa menceritakan apa yang Aidil alami, apa yang Aidil rasakan, dan ibu pun bisa mengetahui apa yang sedang Aidil alami. Jadi nanti ibu harap Aidil bisa menceritakan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan nanti apa yang sudah Aidil ceritakan tidak akan ibu sebarluaskan, jadi cukup di antara kita saja yang tahu ya. Ya Bu. Baik, apakah posisi duduk Aidil sudah nyaman? Sudah Bu. Oke. Apa yang ingin Aidil ceritakan hari ini? Saya merasa tidak percaya diri Bu. Aidil merasa tidak percaya diri. Ibu ingin tahu hal apa yang membuat Aidil merasa tidak percaya diri? Teman-teman selalu mengejek Aidil ketika Aidil sedang presentasi Bu. Aidil merasa tidak percaya diri karena teman-teman Aidil mengejek Aidil pada saat presentasi. Oke, ibu paham apa yang Aidil rasakan karena memang ejekan dari teman-teman Aidil itu bukanlah hal yang menyenangkan. Jadi wajar jika Aidil merasa tidak nyaman dengan ejekan dari teman-teman Aidil tersebut. Iya Bu. Ibu ingin tahu ketika ejekan itu terjadi biasanya apa yang Aidil rasakan? Saya merasa malu dan rasanya ingin menjauh saja dari mereka Bu. Aidil merasa malu dan ingin menjauh dari teman-teman Aidil. Sejak kapan ejekan itu mulai terjadi? Beberapa minggu terakhir sih Bu. Tapi sebenarnya sudah terjadi dari awal perkuliahan. Tetapi di minggu terakhir ini mereka mulai sering mengejek dan juga mengejeknya secara langsung gitu Bu di depan Aidil. Jadi Aidil sendiri merasa tidak nyaman dengan ejekan dari mereka. Berarti sekarang sudah lebih terang-terangan ya mengejek-ejeknya sehingga Aidil menjadi semakin tidak nyaman dengan teman-teman Aidil tersebut. Baik, ketika ejekan itu terjadi, apa yang biasanya terlintas di pikiran Aidil? Pernah sekali terlintas di pikiran saya, kayaknya lebih baik saya berhenti saja kuliah Bu, karena saya tidak sanggup dan tidak mau melihat atau mendengarkan ejekan-ejekan dari mereka yang selalu mereka katakan kepada saya Bu. Baik, ketika Aidil berpikir seperti itu, apakah hal ini mempengaruhi proses belajar Aidil? Sangat mempengaruhi proses pembelajaran saya Bu. Saya juga merasa malu dan takut untuk tampil di depan kelas lagi karena saya takut kalau mereka mengejek saya Bu. Sehingga hal ini membuat Aidil merasa malu dan menghindari untuk tampil di depan kelas. Ya Bu. Apakah selama ini Aidil sudah pernah mencoba untuk berbicara kepada teman Aidil terkait apa yang Aidil rasakan? Belum Bu. Lalu? Saya hanya diam dan memendam semuanya sendiri Bu. Sepertinya Aidil sebenarnya ingin dihargai dan tidak diejek oleh teman-teman Aidil. Tetapi Aidil tidak berani untuk berbicara kepada teman-teman Aidil. Jadi Aidil hanya menjauh dan diam.
Sepertinya ada hal yang bertentangan di dalam diri Aidil ya. Ya Bu, mungkin sepertinya jika saya berbicara baik-baik sama mereka, mungkin mereka akan mengerti bagaimana perasaan saya yang saya rasakan selama ini Bu. Tapi untuk sekarang saya belum berani karena saya masih takut kalau mereka melakukan hal yang tidak diinginkan kepada saya Bu. Oke, menurut Aidil, langkah kecil apa yang bisa Aidil lakukan agar bisa menimbulkan lagi rasa percaya diri Aidil? Yang pertama, saya melakukan konseling bersama ibu. Nantinya habis ini saya mulai untuk meningkatkan lagi rasa percaya diri saya, dan saya akan berani tampil lagi di depan kelas, dan saya akan mengumpulkan keberanian untuk berbicara secara baik-baik kepada mereka agar mereka mendengarkan perasaan saya dan tidak mengejek saya lagi Bu. Bagus ya Aidil, karena Aidil di sini ingin mencoba meningkatkan lagi rasa percaya diri Aidil dengan memperbaiki lagi penampilan Aidil, memperbaiki diri Aidil. Kemudian juga Aidil juga ingin mencoba untuk berbicara baik-baik kepada teman Aidil terkait apa yang Aidil rasakan. Iya Bu. Kalau menurut Ibu apa yang harus saya lakukan Bu? Baik, menurut Ibu sebaiknya Aidil mencoba untuk melihat apa nih kelebihan yang ada di dalam diri Aidil, dan Aidil juga tidak boleh untuk terlalu memikirkan perkataan negatif dari orang lain. Nah, hal inilah yang nantinya dapat meningkatkan rasa percaya diri pada Aidil. Baik Bu, akan saya coba. Dari cerita Aidil tadi, Ibu melihat bahwa ejekan dari teman-teman Aidil itu membuat timbulnya rasa tidak percaya diri pada Aidil ya. Sehingga hal inilah yang membuat Aidil merasa malu, sedih, dan ingin menjauh dari orang-orang, dan untuk tampil di depan kelas pun Aidil merasa tidak percaya diri gitu ya. Iya Bu, saya juga sering berpikir seperti itu. Baik, untuk kedepannya Aidil bisa mencoba melakukan langkah-langkah yang sudah kita sebutkan tadi ya, seperti mencoba untuk, seperti yang Aidil bilang, mencoba memperbaiki penampilan Aidil, mungkin ya, mencoba untuk lebih percaya diri, lebih berani berbicara di depan umum, dan berbicara kepada teman-teman Aidil terkait apa yang Aidil rasakan. Untuk kedepannya mungkin Aidil nantinya bisa melakukan langkah-langkah seperti yang kita sudah sebutkan tadi ya, dan nantinya di minggu selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan Aidil di minggu berikutnya. Iya baik, terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Aidil setelah menceritakan apa yang Aidil rasakan? Saya merasa lega dan saya punya gambaran untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Baik, bagus ya Aidil, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Aidil karena Aidil sudah mau menceritakan apa yang Aidil rasakan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Aidil. Assalamualaikum Bu. Salam.